Selamat datang di Pojok Santai. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku yang ada di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku ini kami menyarankan membeli buku aslinya di toko buku kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asik. Pecah sudah pertarungan antara Dewi Murka dengan Selendang Kubur. Sama-sama kuat dan sama-sama mengeluarkan darah di sudut bibir mereka. Siapa yang akan menang dan siapa yang akan kalah? Yuk cari tahu jawabannya di video berikut ini. Si gila tuak sengaja duduk di sebuah balai-balai bambu sambil sesekali menegak tuaknya. Rupanya, ia baru saja bangun dari tidurnya. Dan rupanya, sudah sejak tadi Suto dibiarkan duduk bersila dengan kedua mata terpejam. Jelas hal itu sudah lama dilakukan oleh Suto, karena sekujur tubuhnya berkeringat. Baju yang dilepaskan dari awal semedinya itu menampakkan punggung lebar dan kekar itu berkilauan oleh butir-butir keringatnya. Ada perasaan bangga di hati si gila tuak memandang ketekunan muridnya. Ia terkekeh sendiri setelah meneguk tuaknya untuk yang kesekian kalinya. Dalam hatinya ia berkata, 3 hari sudah kubiarkan dia duduk di situ. Rupanya belum juga ia berhasil menyelesaikan tugasnya. Tapi kulihat ada kemauan keras pada dirinya untuk memburu tugas yang diberikan. Ia dalam kesulitan menyelesaikan tugasnya, namun dia tidak mau menyerah. Sayang, keadaan tidak bisa menunggu menyerah dirinya. Aku harus membangun semedinya. Serta-merta si gila tuak melemparkan sekeping logam bekas patahan ujung tombak. Benda itu runcing dan meluncur cepat tak dapat terlihat oleh mata telanjang. Benda itu akan menancap di punggung Suto yang berkulit sawo matang. Zeng! Tak! Tangan Suto berkelebat ke belakang tanpa berpaling sedikit pun. Benda yang melayang itu ditangkap dengan tangannya. Kemudian tangan itu bergerak menyentak pelan, namun membuat benda yang ditangkapnya kembali melesat lebih cepat dari gerakan terbang yang tadi. Terang! Het! Si gila tuak melompat dari tempat duduknya. Hampir saja benda itu mengenai pundaknya, kalau tidak segera berkelit ke kiri dan melompat turun dari balai-balai bambu. Konyol, geram hati si gila tuak. Ia selalu membalikkan seranganku, lebih cepat dari dugaanku semula. Dan kali ini aku tak menyangka kalau dia akan membalikkan benda itu. Untung sisa kegesitanku masih ada, sehingga benda itu menancap pada dinding batu. Kalau tidak, wah, bisa jadi pundakku ditembus oleh benda itu. Cukup bagus juga sentakan tenaga dalamnya. Dalam gerakan tangan pelan sudah dapat membuat benda besi itu meluncur melebihi kecepatan lemparanku tadi. Agaknya bocah tanpa pusar itu memang mempunyai kelebihan dalam kekuatannya. Mungkin juga pengaruh jurus-jurus pernapasan yang diturunkan oleh bidadari jalang kepadanya, sehingga menghasilkan kekuatan yang lebih besar dari kekuatan yang ada padaku maupun pada bidadari jalang. Dengan langkah seenaknya si gila tuak mendekati sang murid. Matanya memandang tajam dan penuh curiga. Karena pada saat itu, Suto tidak segera menyelesaikan semadinya, melainkan melanjutkan semadinya dengan cara memejamkan mata dan kedua tangan tetap terletak lurus di kedua lututnya yang bersila.
Kedua tangan itu sama-sama menggenggam walau tak terlalu kencang. "Suto, berhentilah. Aku mau bicara padamu." Suto masih diam, sepertinya tidak mendengar ucapan sang guru. 3 kali kata-kata itu dilontarkan dengan nada semakin keras, tapi Suto tetap diam, tak bergerak sedikit pun, kecuali pernapasannya. "Keras kepala kau ini ya," bentak si gila tuak. Suto masih tidak bergeming bagaikan patung batu. Gila tuak bergerak ke depan, jaraknya 7 langkah dari tempat Suto bersila. Dengan jengkel, ia lemparkan tongkatnya ke arah dada Suto. Tongkat itu meluncur dengan ujung bagian bawahnya terarah ke dada Suto seperti anak panah. Tiba-tiba, Suto menggerakkan tangan kanannya. Trak! 2 jari terbuka keras dan berhasil menahan ujung tongkat yang melesat cepat. Tap! Tongkat tertahan 2 jari Suto. Mata Suto tetap terpejam. Kemudian, kedua jari itu bergerak menyentah ke depan dengan pelan. Tongkat melesat berbalik ke asalnya dalam keadaan tetap mendatar di udara bagaikan anak panah. Namun kali ini gerakan tongkat begitu cepatnya, sehingga si gila tuak terperanjat terkesima. Ia tak menyangka Suto akan mengembalikan tongkatnya dalam satu sentakan jari yang pelan, namun menghasilkan kekuatan tampar cukup besar. Kepala tongkat meluncur ke arah dada gila tuak. Mau tak mau, sang guru segera berkelit ke samping dan tongkatnya kembali membentur dinding batu. Dung! Buah tersebut bagai ditabrak 1000 banteng. Berguncang, menggetarkan semua obor dan benda-benda yang menempel di dinding. Salah satu obor jatuh. Obor itu ada di belakang gila tuak. Apinya nyaris menyabar ujung jubah gila tuak. Cepat-cepat, kakek berjubah kuning itu melompat sambil berteriak antara kaget dan jengkel. "Kucing kurap, semut bunting," makinya sambil mengibas-ibaskan api yang hendak membakar ujung jubahnya. Getaran dinding gua berhenti. Obor yang jatuh dipasang kembali. Mata si gila tuak memandang curiga kepada muridnya. Tongkatnya diambil dan digenggam dengan tangan kiri. Hatinya berkata, ada yang tidak beres pada dirinya. Ada apa ya sebenarnya? Dia kusuruh mencoba mencari pusaka tuak setan yang kusembunyikan. Namun kenapa sampai 3 hari belum selesai juga? Padahal seharusnya dia mempunyai tali hubungan dengan pusaka tuak setan, karena semua ilmuku sudah kuturunkan padanya. Si gila tuak tak berani mengganggu semedinya Suto lagi, tapi ia duduk di sebuah batu datar yang ada di depan Suto, berjarak 4 langkah darinya. Ia bakal menunggu sadarnya Suto dari semedi. Ia duduk sambil sesekali menenggak tuak dari dalam guci besar yang tadi diambil dari pembaringan bambu. Beberapa saat lamanya setelah menunggu, akhirnya si gila tuak membangunkan semedi Suto melalui suara batinnya. "Suto, bangunlah, buka matamu." Maka pelan-pelan Suto membuka matanya. Seketika itu terperangah kaget wajah si gila tuak melihat kedua mata Suto berdarah. Darah itu mengalir dari balik kelopak mata, membasahi pipi Suto bagaikan air mata seorang lelaki. Dahi gila tuak berkerut tajam dengan mata tak berkedip memandangi muridnya. "Apa yang terjadi, Suto?" sentak si gila tuak. Suto menarik napas panjang, kemudian menjawab, "Tidak ada apa-apa kakek guru," sambil mengusap air yang meleleh dari air matanya. Tetapi rupanya Suto sendiri tidak menyadari adanya darah yang keluar dari kelopak matanya. Ia terkejut ketika melihat tangannya berlumur darah setelah mengusap pipinya. Mata itu segera memandang gurunya dengan tajam dan tegang. "Apa yang terjadi pada diri saya, guru?" Ia justru balik bertanya, membuat si gila tuak menjadi kebingungan menjawabnya. Segera sang murid didekati. Gila tuak memeriksa mata muridnya dengan bersimpuh di depan sang murid. Darah yang keluar dari mata Suto dipegangnya. Dia remas-remas dengan kedua jari, bahkan diciumnya sesaat. Kemudian, tampak kepala si gila tuak mengangguk-angguk kecil seperti menemukan sesuatu dalam hatinya. "Guru, mengapa kedua mata saya mengucurkan darah? Apakah saya terkena pukulan tenaga dalam dari luar, guru?" Benarkah ada yang menyerang Suto?"
Temukan jawabannya di video selanjutnya hanya di channel Pojok Santai. Segera subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.